terkait dengan upah, carut marut upah yang dibuat oleh pemerintah ini kan akhirnya menyulitkan pekerja buruh. Kalau kita lihat hari ini cenderung kebijakan pemerintah itu berpihak kepada teman-teman pemilik modal. Kenapa saya katakan itu? Sebelum saya menjelaskan terkait dengan upah, lahirnya Ciker yang kemudian hari ini kami gugat, di situ kan ada terkait dengan pengupahan. Kalau dulu kita pakai PP 78 itu dianggap paling baik oleh pemerintah. Artinya pemerintah saat itu menyatakan bahwa agar ada kepastian hukum bagi pemilik modal. Tapi kemudian setelah berjalan 5 tahun itu menjadi masalah. Nah ini blunder yang dilakukan pemerintah. Lalu sekarang mereka blunder lagi membuat lahirnya Ciker, lalu kemudian turunan PP 36 terkait dengan pengupahan. Kan kenaikan ini kita lihat cuma 1,09. Nah kalau kita bicara undang-undangnya hari ini PP 36 betul. Semua udah terkunci, ada batas bawah, ada batas atas. Kalau dia batas atasnya dibatasi, batas bawahnya dibatasi, ini kan akhirnya upah itu tidak mungkin bisa naik karena sudah dibatasi. Nah kesulitan kita karena pakai undang-undang tersebut yang nggak ada jalan keluarnya. Tapi juga pemerintah harus melihat bahwa kaitan dengan buruh ada yang namanya konsumsi. Konsumsi itu kaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika misalnya hari ini ada COVID, kami memahami bahwa ada COVID. Tapi ketika tidak ada COVID, negara menikmati pertumbuhan ekonomi itu. Nah ini yang harus didengar oleh pemerintahan Jokowi, khususnya Menaker, bahwa kita harus betul-betul menjaga pertumbuhan ekonomi. Nah kita kan masih kecil ekspor kita masih konsumsi. Nah konsumsi ini buruh konsumsi kaitan dengan daya beli terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah harus kita jaga daya beli buruh ini untuk bagaimana mereka mampu membeli. Nah kalau mereka mampu membeli kan negara menikmati yang saya katakan tadi. Nah apakah kemudian layak atau tidak hari ini 1,09? Kami katakan itu tidak layak buat buruh. Sangat tidak layak. Jadi janji-janji pemerintahan Jokowi, pekerja layak, upah layak, hidup layak, itu akhirnya kami akan katakan itu bohong. Hanya kamuflase. Lalu Menaker, pembantunya Jokowi, jelas-jelas kami melihat bahwa indikasi keperpihakan kepada kaum pemilik modal itu terlihat. Terlihat undang-undangnya dibuat Ciker itu cepat. Ini masalah. Nah makanya hingga hari ini kami masih melakukan perlawanan terhadap Undang-Undang 11 2020 di MK. Lalu kami juga akan menggugat nanti kaitan dengan PP tersebut. Nah jadi kalau kami ditanya hari ini apa kami berpihak? Kalau regulasinya memang harus seperti itu. Tapi kalau terkait dengan kenaikan upah jelas kami menolak kenaikan 0,9 tersebut. Karena pendapatan buruh tersebut kan untuk keluarga, untuk buruh dan keluarganya. Lalu untuk produktivitas, kalau buruh produktivitasnya rendah, upahnya rendah kan produktivitas juga rendah. Ini yang harus dipahami oleh pemerintah. Jadi sekali lagi kami tentu akan melakukan perlawanan dengan cara kami, termasuk melakukan perlawanan dengan cara konstitusi, turun ke jalan untuk menyuarakan bahwa negara pro terhadap upah murah. Itu yang akan kami katakan kepada pemerintahan Jokowi. Kami akan lakukan itu di istana agar pemerintah mendengar. Itu kami kalau KSBC. Ya kalau COVID ini kan bukan penyakit yang datang terus menerus. Ini kan enggak. COVID ini kan datang 1 tahun 2 tahun ini kan pengusaha kemudian kapitalnya artinya cash flow-nya bukan 1 tahun ini. Mereka keberlangsungan usahanya kan cukup panjang, bukan mereka baru 1 tahun 2 tahun ini. Kami mengerti dan memahami bahwa COVID itu membuat semua sulit. Buruh sulit, buruh kehilangan pekerjaan, buruh kehilangan pendapatan, pengusaha juga sebagian kehilangan pendapatan. Tapi jangan sampai kemudian dengan alasan COVID itu kemudian menjadi sebuah pembenaran untuk tidak melaksanakan ketentuan upah yang layak bagi pekerja buruh. Nah alasan-alasan inilah yang kami khawatirkan terhadap beberapa pengusaha yang dalam tanda kutip nakal, lalu masuk ke pemerintahan lalu membuat regulasi-regulasi secara dokumen, manipulasi dokumen sehingga akhirnya upah itu menjadi turun.
Nah ini jangan parsial, kita berharap pemerintah itu betul-betul tegak lurus, mereka ada di tengah. Contoh misalnya kalau kita mau fair, harusnya komponen upah itu kan ada 64 item. Memang ada perbaruan kemarin tahun 2020 nomor 18 Permenaker, harusnya ini diperbaiki. Tidak 5 tahun, tiap tahun harus diperbaiki. Masa ada 5 tahun baru diperbaiki. Harga 5 tahun yang lalu dengan harga sekarang kan berbeda. Itu yang saya bilang pemerintah harus jujur. Jujur mengatakan jangan kemudian hanya parsial, lalu yang kelihatan itu hanya kepentingan kaum pemilik modal. Perlawanan kaum buruh karena ada masalah, bukan karena buruh mempermasalahkan pengusaha, bukan. Karena ada masalah, pemerintahnya menurut kami tidak berdiri di tengah-tengah, cenderung berdiri di pihak kaum pemilik modal. Kalau COVID kami sangat mengerti. Kami mengerti pengusaha bermasalah, kami mengerti juga pekerja bermasalah. Tapi yang fair, kalau 1% ini kan nggak layak. Kalau dulu misalnya kita mundur, pertumbuhan memang pakai pertumbuhan nasional hampir rata-rata 8%. Memang sekarang PDRB, ya kan bisa kita diskusikan untuk angka-angka itu, tidak kemudian langsung mengeluarkan instruksi gubernur harus menjalankan, padahal ada dewan pengupahan, ya manfaatkan dewan pengupahan, lalu manfaatkan tripartit nasional. Ini yang kita berharap kepada pemerintah, komunikasi dong dengan tripartit, ada unsur pengusahanya, ada unsur pekerjanya, dinegosiasikan. Kan kita buat jalan tengah, karena seluruh persoalan COVID ini tidak bisa hanya persoalan pemerintah, tidak bisa hanya persoalan pengusaha, juga persoalan pekerja. Kita kompromikan, jangan begitu menguntungkan pakai undang-undang. Nanti kalau rugi aja dialog sosial, ini kan nggak fair juga. Komunikasi terhadap teman-teman Apindo cukup baik, kita ada sarana berkomunikasi. Nah ini memang Kemenaker hari ini memang komunikasinya agak-agak cenderung kaku. Nah, kita nggak tahu kenapa cenderung kaku. Contoh misalnya begini, ada satu kebijakan UMP yang diatur oleh undang-undang, keluar SE tanpa dikompromikan melalui lembaga tripartit. Lalu sekarang keluar lagi SE, yang diatur undang-undang nggak perlu dikeluarkan SE. Itu blunder, karena yang diatur undang-undang kenapa kemudian diatur oleh SE. Padahal sarananya tripartit itu ada, bisa dimintain pendapat. Di situ kan ada unsur tripartit, ada pemerintah, ada Apindo, ada pekerja. Jadi sebelum rilis angka itu kemana seharusnya mereka di tripartit itu lakukan komunikasi. Sarana itu kan tripartit itu ditandatangani oleh Presiden RI loh, Pak Jokowi. Pengupahan juga ada ditandatangani oleh pemerintah. Nah harusnya sarana itu betul-betul dimanfaatkan, bagaimana supaya jangan dengan caruk marut upah hari ini timbul demo. Kita juga nggak suka demo. Tapi kalau hari ini memang kayaknya Menaker minta kita supaya pemanasan lagi Mas, karena 1,09 itu menurut kita sangat tidak manusiawi. Kami pastikan kami turun. Saya sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman DPP, lalu komunikasi dengan teman di daerah. Kita akan perintahkan untuk turun setelah tanggal 18 ke atas ini, saya minta main di daerah untuk menyuarakan kepada pemerintahan Pak Jokowi agar mereka tahu bahwa situasi upah hari ini itu tidak menyejukkan buat pekerja buruh, itu membuat sulit. Jadi kita berharap kawan-kawan daerah suarakan, lalu ada dokumen yang memang kita akan bawa, survei yang mereka lakukan agar pemerintahan itu mendengar. Harapannya tentu bagaimana ini bisa diperbaiki. Ya kalau yang alasan tadi situasi COVID, ya kita kan memahami nih, pekerja buruh ini memahami, bukan pekerja buruh itu tidak memahami. Kalau misalnya kita patokan rata-rata inflasi nasional itu 8%. Misalnya kita bicara hari ini, kita bicara diskusi, kita buka diskusi dengan lembaga tripartit itu, ya kita juga mengerti misalnya di angka 5-7% atau 5% ke atas lah. Kita berharap itu muncul angka itu, jangan 1%, 1% itu 8.000, 9.000, 13.000. Nah, kita mengerti, kita juga kalau dipotong juga kita memahami dengan situasi hari ini, kita memahami. Nah, kalau rata-rata misalnya yang saya katakan tadi
nasional itu 8%, koma sekian, ya kita siap kok mendiskusikan itu dengan PDRB hari ini kan. Memang kecepatan era digitalisasi ini kan di luar perkiraan kita. Kita baru mau merencanakan, ternyata datang COVID, kecepatan jauh lebih cepat dari yang kita pikirkan. Contoh anak-anak kita sekarang semua pakai sekolah udah pakai HP. Kan itu membuat hari ini semua pakai era digitalisasi. Nah, digitalisasi ini tidak hanya digitalisasi. Indonesia ini kan akan mengalami yang namanya bonus demografi. Apa yang harus disiapkan? Ada bonus demografi usia produktif, lalu sarana digitalisasi yang hari ini masuk di luar perkiraan kita lebih cepat. Pemerintah harus menyiapkan BLK yang berbasis digitalisasi itu harus siap. Kita nggak bisa menolak. BLK itu harus disiapkan, diberikan kesempatan anak-anak muda untuk bagaimana berkreasi dengan era digitalisasi tadi. Platform yang banyak, pemerintah harus support dan dukung itu. Memang butuh dana, butuh perhatian khusus. Kalau enggak, kita akan ketinggalan dan bonus demografi itu bukan menjadi bonus nanti. Itu menjadi musibah. Nah, kita berharap pemerintah betul-betul fokus, tidak hanya yang konvensional. Banyak pekerjaan yang hilang, tapi juga banyak pekerjaan baru yang lahir. Karena digitalisasi tadi, pemerintah dalam hal ini harus mensupport anak-anak muda bekerja di platform. Itu yang harus dilakukan pemerintah. Kalau sampai hari ini memang belum terlalu serius pemerintah melakukan pekerjaan-pekerjaan digitalisasi tadi. Hanya dilepas siapa yang mampu melakukan sendiri-sendiri. Nah, harusnya memang ada fokus vokasi terkait dengan kemampuan anak-anak muda sekarang mempergunakan digitalisasi betul-betul diarahkan, tidak kemudian dilepas saja. Yang saya bilang tadi, bonus bisa menjadi musibah nanti. Pemerintah harus cepat memberikan sarana kepada anak-anak muda. Lalu BLK pemerintah itu kan ada, pemerintah punya BLK. BLK itu harus dipusatkan memang kaitan dengan fokus ke digitalisasi. Kan memang hari ini kalau bicara digitalisasi itu kan akan ada di kota-kota. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa di daerah juga ada persoalan internet memang masih hari ini. Kalau internetnya bagus mungkin daerah juga bisa membangun platform-platform yang baru pekerjaan digitalisasi tadi. Kita lihat sekarang banyak anak-anak muda kreasi di rumah terus bisa penghasilan, itu kan berarti mereka sudah connect dengan digitalisasi dan itu kita nggak boleh ketinggalan. Pemerintah harus support itu. Pengesahan UMP tahun 2022 yang telah diumumkan oleh pemerintah, menurut hemat kami ini sudah sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu memakai rumus yang tertuang dalam PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, di mana di sana memang sudah sangat berbeda dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Nah, di PP 36 ini sudah jelas bahwa formula penyusunan UMP tahun 2022 adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi mana yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah memakai variabel rata-rata jumlah rumah tangga yang bekerja, kemudian juga yang belum bekerja, dan juga tingkat konsumsinya. Nah, variabel itu dipakai sehingga menurut kami ini sangat-sangat moderat dan hitung-hitungannya secara ilmiah, dan bagi kami pengusaha ini sebuah suatu formula yang sudah bagus dan ini bisa diterima oleh dunia usaha karena sudah sesuai dengan kemampuan dunia usaha. Kami sangat berharap kepada teman-teman kita serikat buruh ya agar dapat secara legowo mengikuti aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, tentu memang kalau kita lihat pertumbuhan daripada kenaikan UMP sekitar 1% ini, memang ini adalah merupakan formula yang telah diatur oleh pemerintah dalam hal ini. Ya, itu pertama. Yang kedua, bahwasanya memang kondisi ekonomi kita saat ini baru mulai merangkak, baru mulai tumbuh. Karena kita hampir
2 tahun ini katakanlah ekonomi kita sangat stagnan akibat daripada pandemi COVID-19. Tapi kita sangat meyakini bahwasanya ekonomi kita ke depan akan semakin membaik dan juga nanti akan diiringi oleh pertumbuhan ekonomi kita yang semakin positif. Maka di sana juga akan terbuka tingkat kesejahteraan buruh akan semakin naik melalui kenaikan UMP dari tahun ke tahun. Ya, kondisi perusahaan saat ini memang masih sangat-sangat tertekan sekali. Ya, apalagi kita tahu dengan adanya kebijakan PPKM darurat, PPKM level 4, level 3, level 2, level 1 itu sangat membatasi berbagai ruang gerak dunia usaha. Nah, saat ini kita lihat dengan kita mampu mengendalikan COVID-19 ini, pemerintah sudah membuka kelonggaran-kelonggaran yang diperluas, yang memungkinkan berbagai sektor usaha itu sudah mulai bergairah. Nah, artinya ekonomi kita saat ini mulai bergairah. Nah, dengan demikian kita harapkan ke depan pertumbuhan ekonomi kita semakin positif. Jadi kalau ditanya bagaimana kondisi ekonomi kita saat ini atau kondisi dunia usaha, ya memang baru mulai merangkak gitu loh. Belum berpikir profit, baru berpikir bagaimana supaya kita mampu bertahan. Karena tidak ada yang menggaransi bahwa ekonomi kita ke depan ini akan seperti ini, akan semakin naik. Karena apa? Kita tidak tahu COVID ini bagaimana. Ya, kita harus menjaga supaya tidak terjadi lagi misalnya gelombang ketiga, supaya nanti ekonomi kita semakin bergerak lagi dan pemerintah tidak lagi melakukan pengetatan-pengetatan dan juga pembatasan-pembatasan. Nah, kalau misalnya katakanlah teman-teman serikat pekerja memaksakan ya, meminta UMP naik di angka 7-10%, sekarang ini kita ingin bertanya, dari mana rumusnya? Dari mana formulanya? Ya kan? Karena ini juga harus kita sesuaikan dengan kemampuan dunia usaha saat ini. Kalau dipaksakan, maka yang kita khawatirkan apa yang terjadi? Pertama, pengusaha-pengusaha dalam kondisi seperti ini dengan cash flow yang sangat terbatas mungkin akan juga melakukan rasionalisasi, ya kan? Itu udah pasti. Yang kedua, bisa kemungkinan juga bahwa pengusaha-pengusaha ini yang tadinya ingin merekrut tenaga kerja baru di tahun depan ini juga bisa akan tertutup kalau misalnya katakanlah dipaksakan kenaikan UMP di luar daripada kemampuan dunia usaha gitu. Ya, harapan kami yang pertama adalah bagaimana kita mampu mengawal kondisi COVID seperti saat ini terkendali dengan angka yang semakin menurun. Nah, ini adalah merupakan tugas kita bersama, yaitu pengusaha, ya pemerintah, ya pekerja dan buruh dan seluruh masyarakat. Supaya apa? Supaya pemerintah tidak lagi menarik remnya, tidak lagi melakukan pembatasan-pembatasan yang nantinya akan semakin mempersempit ruang gerak dunia usaha. Tapi dengan kondisi saat ini, ya menurut hemat kami memang ini harus kita pertahankan. Sehingga ada peluang kita tahun depan ekonomi kita semakin bergairah, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 juga nanti semakin meningkat. Dan kalau nanti pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat, tentu juga ini akan berdampak terhadap nilai daripada UMP kita yang semakin membaik lagi ke depan. Untuk itu kami sangat berharap agar juga pemerintah juga mengimbangi juga dengan kebijakan-kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha, baik itu dari sisi permodalan, baik itu dari sisi perizinan maupun berbagai stimulus-stimulus supaya ekonomi kita bangkit, psikologi pengusaha terbangun dan ekonomi kita mulai pulih kembali.